anaknya tahan tidak tidur 1 atau bisa dikatakan 2 kali 24 jam itu sudah merupakan salah satu ciri. Jumlah ataupun besarnya barang bukti hampir 1 kilo. Sabu ini mahal, ya, mahal sabu ini. 1 gram aja mungkin 1 juta lebih, ya. Nah itu jadi dengan 1 gram itu mengkonsumsi itu hanya sebentar, Mbak. Ya, 102,2 FM Radio Suara Praja, berjumpa kembali bersama rekan siar Anda Suci Lestari di siang hari ini ya. Di studio kita saat ini sudah hadir Bapak AKP Anton Sinaga selaku Kasat Narkoba Polres Belitung. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang. Iya. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di studio Radio Suara Praja di siang hari ini, menyempatkan untuk hadir ya, tentu dalam hal mensosialisasikan ya kepada seluruh masyarakat Belitung terkait dengan saat ini mengenai perkembangan begitu Pak ya, narkoba di Pulau Belitung ini. Nah mungkin untuk di sesi yang pertama ini ya Pak Anton, mungkin bisa singkat cerita ya bersama kami bagaimana saat ini mengenai peredaran narkoba di daerah Belitung. Apakah masih termasuk dalam kategori daerah yang aman dan jauh dari narkoba? Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mohon izin mungkin pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, pangkat AKP Anton Sinaga, merupakan Kasat Narkoba di Polres Belitung. Sesuai dengan pertanyaan yang barusan disampaikan kepada kami, bisa kami jelaskan untuk saat ini di Pulau Belitung bisa dikatakan sudah darurat. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena di awal Januari tahun 2023 sampai dengan bulan ini, di bulan September, kami sudah melakukan pengungkapan kasus narkoba, khususnya sabu-sabu, ya, sebanyak 29 kasus. Dari 29 kasus tersebut, bisa kami sampaikan untuk jumlah ataupun besarnya barang bukti hampir 1 kilo. Jadi mengapa kami katakan darurat? Ya karena memang Pulau Belitung ini kecil, tapi untuk transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika tersebut sudah sangat intens terjadi. Oke, jadi memang keadaannya darurat begitu Pak ya, bisa dikatakan untuk di daerah Belitung ini ya. begitu. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dalam 1 minggu ini sudah ada 3 kasus pengungkapan yang kami amankan. Iya, untuk sejauh ini 3 kasus pengungkapan yang sudah ditangani oleh Polres Belitung, tentu itu bagaimana Pak kategorinya? Apakah itu pengedar ataukah penyalahgunaan narkoba begitu? Baik. Dari 29 kasus itu, ya, ada yang kami amankan sebagai konsumen, namun kebanyakan yang kami amankan yaitu merupakan kurir ataupun perantara dari bandar besarnya yang diperintahkan untuk menjual narkoba tersebut. Itu. Jadi dari beberapa kasus itu lebih banyak kita mengamankan kaki tangannya. Gitu. Karena apa? Kaki tangan yang lebih banyak kita amankan karena cara bermain penyalahgunaan narkotika ini, khususnya jenis sabu ini, ya, si kurir ini tidak pernah bertemu dengan si konsumen langsung. Nah, itu. Jadi konsumen juga tidak mengenali kurir. Jadi konsumen tersebut hanya berkomunikasi dengan bandarnya. Jadi kenapa kami mengetahui itu? Karena memang dari hasil keterangan beberapa kurir yang telah kami amankan, ya. Jadi konsumen langsung berkomunikasi dengan bandar, memesan
barang tersebut, kemudian jumlah rupiah dari hasil pemesanan itu langsung ditransfer kepada bandarnya. Kemudian bandar ini langsung memerintahkan kurirnya untuk menyiapkan paket sabu yang telah dipesan oleh konsumen. Lalu setelah disiapkan, sabu tersebut langsung diperintahkan oleh bandar untuk dilemparkan di suatu tempat. Mungkin untuk waktu pelemparan itu tergantung si bandar kepada kurir jam berapa, di mana, nah itu nanti akan ditentukan oleh bandar. Setelah barang tersebut dilempar di suatu tempat, kemudian bandar tersebut langsung berkomunikasi kembali dengan konsumen. Nah, konsumen mungkin dengan mengatakan silakan kamu ambil sabu tersebut yang dikemas dalam, biasanya itu dikemas dalam bungkusan snack-snack. Jadi bungkusan snack, kemudian dalam bungkusan snack itu sengaja dimasukin batu-batu kecil karena antisipasi mungkin barang itu terbang dihembus oleh angin. Oke, jadi itu mungkin juga menjadi salah satu untuk mengelabui agar sampai tidak ketahuan begitu ya Pak. Gitu. Oke. Jadi memang kenapa kami lebih ataupun kita katakan jarang bisa mengamankan si konsumen, ya karena itu. Jadi tidak ada pertemuan di antara si konsumen maupun orang yang melempar barang tersebut. Oke, baik. Untuk yang dalam 1 minggu ini yang tadi Bapak sempat sampaikan itu jenis narkotikanya apa nih Pak? Dari beberapa kasus yang telah kami amankan, yang telah kami ungkap, itu hampir keseluruhan itu sabu-sabu. Oke. Ya, ada yang dikirim melalui via kapal, ya dikirimnya dari Pulau Bangka. Kebanyakan memang kita amankan dari Pulau Bangka. Nah, gitu. Berarti datangnya dari Pulau Bangka langsung masuk ke daerah Belitung masuk begitu? ke daerah Belitung. Oke. Nah Pak, mengingatkan ini daerah Belitung ini daerah kepulauan begitu Pak ya? Mungkin juga daerah kepulauan ini kan bisa dilihat jalur masuknya narkoba ini merupakan sangat seksi sekali nih. Begitu kan ya? Bagaimana nih tanggapan dari Pak Anton? Ya benar sekali Mbak, jadi tidak tertutup kemungkinan karena memang kita merupakan daerah kepulauan, jadi akses dari kapal, kapal laut juga bisa, ya, kapal dari penerbangan udara juga bisa, ya. Jadi intinya karena memang bandar ini sampai sekarang belum pernah kita amankan, jadi ketika kurirnya yang kita amankan, kita tanya barang itu dari mana, via apa dikirim, nah itu mereka hanya tahunya melalui kapal bahari. Tapi untuk barang-barang yang dimiliki oleh bandar ini dari mana masuknya, nah itu belum bisa kita temukan jawabannya karena memang kita belum berhasil untuk melakukan penangkapan terhadap bandar besarnya. Oke, ya, jadi singkat cerita berarti di daerah Belitung ini kan juga merupakan daerah kepulauan begitu Pak ya? Ya. Jadi ini mungkin bisa dikatakan jalur yang seksi sekali ya untuk masuknya narkotika. Ya. Nah mungkin nanti bisa Bapak sampaikan ya bagaimana antisipasi juga untuk masyarakat Belitung ya Pak. Mungkin kan dari orang tua ini perlu pengawasan yang lebih ketat ya untuk anak-anak di rumah begitu Pak ya. Apakah bila sudah mendapati kecurigaan mungkin bisa Bapak sampaikan nanti bagaimana himbauannya. Dan dengan Sobat Praja sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di 102,2 FM. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Ya baiklah Praja, tentunya masih bersama Tari di sini ya, menemani Anda semuanya, dan juga dengan Bapak Anton Sinaga selaku Kasat Narkoba Polres Belitung yang tentunya pada siang hari ini berbagi ya kepada seluruh masyarakat Belitung, dan tentu terkait dengan informasi yang beliau sampaikan tadi bahwa di daerah Belitung ini bisa dikatakan darurat narkoba begitu Pak Anton ya.
Iya, dan dimana beliau sempat mengatakan tadi bahwa dalam 1 minggu ini ada 3 penangkapan begitu ya Pak? Ya. Oke, baik Kak Praja, dan seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa 3 penangkapan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu begitu. Ya, baik Pak Anton, nah mungkin di sini ini merupakan ruang publik ya, dan tentunya untuk pendengar setia Radio Suara Praja mungkin saat ini sedang stay tune ya bersama kami. Nah mungkin ada sejumlah himbauan ya Pak, atau misalnya bagaimana sih biar orang tua tahu begitu di rumah anak-anak ini sudah mengarah ke sana nih begitu. Ya. Mungkin ciri-cirinya seperti apa Pak, bisa dibagikan kepada kami. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelum kami menjelaskan pertanyaan itu, mungkin ada baiknya juga kami menyampaikan kenapa kami ingin mensosialisasikan ini, ya, karena istilah kata memberantas itu tidak hanya dengan penindakan. Jadi penindakan silahkan, tapi harus dibarengi dengan sosialisasi. Jadi sebelum ke radio ini juga, ke radio Suara Praja ini juga, kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Belitung. Nah itu, karena kami harus ini kami sampaikan agar masyarakat, seluruh elemen masyarakat mengetahui bahwasanya di Pulau Belitung ini tidak boleh lagi kita menganggap sepele terkait peredaran narkoba. Artinya kita harus waspada. Gitu. Kemudian sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi, apakah ada ciri-ciri agar orang tua mengetahui? Ya mungkin kami bisa sedikit berbagi. Ya. Efek dari pengguna sabu-sabu ini ataupun ciri-cirinya yaitu yang pertama, ketika orang tua melihat ataupun mengetahui anaknya tahan tidak tidur 1 atau bisa dikatakan 2 kali 24 jam, itu sudah merupakan salah satu ciri. Karena ketika kita menggunakan sabu-sabu, kita bisa tahan tidak tidur selama 1 atau 2 kali 24 jam. Nah itu. Kemudian ketika orang tua mungkin melihat di rumah ada semacam, bisa itu karena alat untuk mengkonsumsi sabu itu bisa dibuat dari beberapa bentuk, dari aqua, botol aqua kosong bisa, nanti dia dibikin sedotan, kemudian ada semacam pireknya, buat apa, semacam botol kecil. Nah disitulah sabu itu dimasukin, kemudian dibakar. Nah itu, jadi semacam kalau menemukan botol-botol aqua ataupun botol minuman-minuman mineral lainnya yang ada memiliki sedotan-sedotan, nah itu sudah salah satu ciri. Nah itu kemudian artinya kalau sudah menggunakan mengkonsumsi narkoba itu, tingkat kestabilan emosionalnya itu sudah pasti berubah. Nah, karena dia tuh kalau sudah menggunakan itu mungkin emosi tidak bisa dikontrol gitu. Kenapa? Karena mungkin dia sudah tidak tidur selama 1 atau 2 kali 24 jam. Oke, selain itu Pak, ciri-cirinya apa lagi nih? Selain tadi tingkat kestabilan emosinya mungkin tak terkendali begitu kan ya? Yeah. Kemudian juga tahan tidur sampai 1 atau 2 kali 24 jam begitu. Yeah. Kemudian bisa kami tambahkan untuk berat badan itu otomatis dia berkurang. Pasti akan drastis berkurang. Berat badannya pasti akan drastis berkurang. Kemudian dari mata juga bisa kita lihat, mungkin matanya bisa sudah mulai cekung. Terutama yang paling gampang dilihat adalah ketika bibirnya sering berkomat kamit. Nah itu. Kemudian tidak ada udara panas, sering mengeluarkan keringat di bagian wajah. Nah itu sudah merupakan pecandu. Ya, kalau keringatnya sering bercucuran dari wajah, kemudian bibirnya sering kita katakan getar-getar begitu Pak? Bergetar-getar atau menggerakkan bibir. Nah, itu merupakan ciri pengguna sabu-sabu. Oke, berarti beda dong Pak ya, mereka yang pengguna ganja dengan sabu-sabu berarti untuk ciri-cirinya begitu. Kebanyakan hampir sama, tapi di masing-masing
jenis narkotika ini dia biasanya ada perbedaan, gitu. Tapi kebanyakan sama. Kebanyakan sama begitu. Oke. Nah, ini mungkin para orang tua di rumah mungkin bisa mengamati ya apabila menemukan anak-anak yang menyerupai ciri-ciri yang disampaikan oleh Pak Anton tadi ya, mungkin bisa ditindaklanjuti begitu ya Pak untuk. Kemudian bisa saya tambahkan lagi Mbak, mungkin para orang tua ini ada yang belum pernah melihat narkotika jenis sabu ya. Nah, ketika mungkin nanti di rumah menemui barang, mungkin di kamar anaknya ataupun di kantong celana yang berbentuk kristal putih, ya, dia hampir mirip dengan gula, memang gula pasir, kemudian tawas. Nah, tapi kan yang namanya gula pasir itu kan biasanya ditempatkan di botol gitu ya, botol gede. Nah, kalau barang itu karena memang barang sabu ini mahal, jadi dia sekian ada paket, biasanya para pelaku ini langsung menyiapkan paket kecil, paket sedang maupun paket besar. Nah, itu dimasukkan dalam plastik bening yang ada klipnya itu. Nah, itu. Mungkin jadi juga plastik yang buat salep begitu ya Pak? Ya, jadi plastik yang ada biasanya yang bisa ditutup ada kliknya tuh. Nah, di situ. Nah, itu jadi kalau para orang tua melihat ada di kamar anaknya ataupun di kantong celana, ya logikanya anak-anak untuk apa dia ngantongin barang ya gitu kan. Kalau memang itu gula kan tempatnya bukan di situ. Iya, betul. Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi apabila menemukan itu enggak apa-apa. Ya, sampaikan ke kami. Ya, sampaikan ke kami, nanti akan kita tindak lanjutin, ya. Karena apa? Karena ini kan kalau sudah yang begitu kan dia hanya korban, ya, korban sebagai pengguna. Nah, itu. Jangan didiamkan gitu. Ya, kalau dia hanya sebagai pengguna, nanti bisa kita berkoordinasi dengan BNN, ya, kita asesmen, ya, mungkin bisa dilakukan rehab. Karena kalau itu berkepanjangan, artinya dia sudah menjadi pecandu, nah ini yang sangat berat. Gitu. Nah Pak, biasanya kan orang tua tuh takut begitu ya Pak untuk melaporkan anaknya begitu. Alasannya kasihan atau sayang pada anak begitu ya Pak. Padahal itu adalah hal yang salah. Seharusnya orang tua wajib melaporkan jika anaknya sudah mengarah ke penyalahgunaan narkoba begitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anton nih? Ya, memang sih tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, ya kan. Tapi ketika mengetahui anaknya mengkonsumsi itu dan dilakukan pembiaran, berarti itu namanya tidak sayang, kan gitu ya. Nah, kalau memang sayang, silakan ya diberitahukan kami. Nanti kita akan tindak lanjutin seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, kita akan bina, ya. Kita akan lakukan rehab, tidak akan kita perkarakan, Mbak. Nah, kalau dia hanya sebatas pengguna, ya tidak akan diperkarakan. Kita akan lakukan rehab sebagaimana supaya anak-anak kita bisa mengerti, ya, bisa paham, biar tidak terjerumus semakin dalam terkait penyalahgunaan narkoba itu. Gitu. Jadi dihimbau kepada orang tua di rumah bahwa jangan takut untuk melaporkan anaknya ke. Karena memang pernah terjadi, ya, pernah ada salah satu orang tua yang mengetahui itu, ciri-ciri itu, dia langsung datang ke kantor, menyampaikan, Pak, kalau begini anak saya lihat begini, kelakuannya begini, ya nggak apa-apa. Nah, itu sangat bagus, kita bisa tindak lanjutin, gitu. Kita nanti akan melakukan wawancara terhadap anak itu. Jadi melakukan pembinaan dan juga rehabilitasi Pak ya, begitu untuk mereka yang pengguna narkoba begitu. Jadi untuk para orang tua di rumah jangan takut ya, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi tidak akan diperkarakan begitu ya Pak. Ya baik, pendengar setia Radio Suara Praja, kami akan kembali sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Kita jeda terlebih dahulu hanya di Radio Suara Praja 102,2 FM. 2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama
untuk semua. Ya, masih berlanjut ya perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan Kasat Narkoba Polres Belitung, ada Bapak AKP Anton Sinaga yang tentunya berbagi ya informasi kepada seluruh masyarakat Belitung melalui Radio Suara Praja, dan tentu ini merupakan informasi yang sangat penting sekali ya Pak. Dan ini juga tentu mengingatkan kepada para orang tua ya di rumah agar selalu senantiasa mengawasi anak-anak di rumah ya, jangan sampai mereka tersandung begitu, juga termasuk dari penyalahgunaan narkoba ini. Oke Pak Anton, tadi sempat Pak Anton sampaikan bahwa dalam 1 minggu ini 3 orang yang tertangkap ya, dan mereka sebagai kurir begitu Ya, betul. dari peredaran narkoba ini. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan nih Pak, 3 yang tertangkap itu apakah memang domisilinya di daerah Tanjung Pandan atau di kecamatan yang lain atau di Belitung Timur? Ya, bisa sampai Bapak sampaikan domisilinya di mana nih Pak? Jadi terima kasih Mbak untuk pelaku yang merupakan kurir ini, yang 3 kasus ini yang kita amankan yang merupakan domisili di wilayah Belitung. Ya. Yang terakhir kita amankan di tanggal 25 kemarin berdomisili di Tanjung Binga. Yang 2 sebelumnya merupakan yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Pandan. Oke. Gitu. Oke, 2 diantaranya dan 1 tadi di Tanjung Binga ya Pak. Oke. Nah, tentu tadi di belakang layar kita sudah sempat ngobrol ya dengan Pak Anton bahwa bandarnya nih udah tahu begitu ya Pak. Ya. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan nih, berarti kan identitasnya sekarang masih DPO begitu ya? Ya. Jadi terima kasih Mbak. Dari 3 kasus yang kita ungkap ini, ya, yang merupakan kurir, dari penyampaian mereka, keterangan mereka sesuai dengan di berita acara pemeriksaan, ya, mereka menyampaikan bahwasanya pemilik barang, ya, saudara Misrawi, ya, alias Kaca. Nah, jadi memang Kaca ini merupakan residivis juga kasus narkotika, dan dulu kalau tidak salah pernah berdomisili di Tanjung Pandan, namun saat ini keberadaannya sudah di luar Tanjung Pandan. Nah ini jadi Misrawi ini alias Kaca ini sekarang sudah kami tetapkan sebagai DPO. Ya. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui, ya, melihat atau mendengar keberadaan saudara Kaca ini, ya, tidak usah sungkan-sungkan, ya, sampaikan kepada kami pada kesempatan pertama, ya, tidak pakai lama, ya, kami akan langsung melakukan pemburuan atau pencarian dan akan kami lakukan penangkapan terhadap saudara Kaca. Oke. Itu kenapa? Karena saudara Kaca ini bisa kita katakan inilah orang yang merusak, ya, bisa kita katakan merusak, yang dapat merusak generasi muda, ya, anak-anak muda yang ada di Pulau Belitung. Nah ini kalau ini kita biarkan terus, tidak tertutup kemungkinan, ya, anak-anak yang tingkat SMP mungkin, ya, SMA, bisa-bisa anak SD juga, ya, mungkin kita bisa lihat di berita televisi di daerah-daerah lain, ya, barang itu sudah ada yang dimasukkan di tempat minuman-minuman yang sering dikonsumsi oleh anak-anak kecil. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan kita bersyukur di Pulau Belitung belum pernah terjadi. Ya. Nah ini saudara Kaca ini sudah berkali-kali kurirnya kita amankan, tapi masih juga bermain. Nah itu. Jadi pada kesempatan ini juga kami menghimbau, ya, kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, baik itu tenaga pendidik, ya, guru-guru mungkin, ya, baik itu orang tua, baik itu pemerintah setempat, ya, untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan agar peredaran narkotika di Pulau Belitung ini dapat kita cegah. Iya. Gitu Mbak. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Anton Sinaga ya, selaku Kasat Narkoba Polres Belitung, bahwa tadi sudah disampaikan dari beliau apabila menemukan atau melihat ya dengan nama yang disebut oleh beliau tadi,
atas nama Misrawi alias Kaca ya, mungkin bisa langsung nanti ya, Ya. menghubungi Polres Belitung begitu agar bisa ditangani lebih lanjut begitu ya Pak. Dan tentunya disampaikan oleh beliau bahwa tadi Misrawi alias Kaca ini berdomisili di daerah Tanjung Pandan dan sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang begitu ya. Oke, baik. Nah Pak, kembali lagi tadi dengan perbincangan kita bahwa tadi sudah Bapak sampaikan ciri-ciri mereka yang menggunakan narkoba ini juga penting ya untuk diketahui oleh para orang tua di rumah ya Pak. Ciri-cirinya sudah Bapak sampaikan, tidak tidur 1 atau 2 kali 24 jam begitu, tingkat kestabilan emosinya mulai tidak stabil begitu ya Pak. Kemudian berat badannya berkurang, kemudian mata cekung, bibir komat kamit begitu ya Pak. Kemudian mengeluarkan keringat juga. Nah, bisa Bapak sampaikan nih Pak di ruang Radio Suara Praja di siang hari ini juga sebagai referensi ya, pengetahuan untuk orang tua. Nah, apa sih dampak jangka pendek dan jangka panjang dari mereka yang menggunakan narkotika ini? Silakan Bapak Anton Sinaga. Terima kasih. Mungkin untuk dampak apabila kita sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini, ya, terutama buat ketika itu dikonsumsi oleh anak-anak sekolah ataupun pelajar, artinya pastinya di situ dia tidak akan pernah konsentrasi untuk belajar. Nah itu, karena konsentrasinya pastinya sudah terfokus ke barang haram tersebut. Nah, karena apa? Ketika dia menggunakan narkoba jenis sabu ini sekali, dia kedepannya pasti akan kepingin lagi. Nah itu, jadi untuk khusus anak pelajar pastinya dia tidak akan konsentrasi atau tidak akan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolahnya dengan baik. Nah, dampak kepada masyarakat lain mungkin yang saat ini profesinya sebagai bekerja, ya pastinya hampir sama. Dia tidak akan pernah konsentrasi untuk bekerja. Nah, gitu. Kemudian di pemikirannya, di benak pemikirannya pastinya dia bagaimana cara mendapatkan duit, kemudian untuk lagi-lagi berbelanja barang haram tersebut. Ya, karena saya pastikan ketika dia menggunakan, sudah pernah menggunakan, pasti di pikirannya akan kembali lagi mengkonsumsi itu. Jadi tak pernah putus-putus begitu ya Pak? Tidak pernah akan putus-putus. Makanya terkadang kalau dia sudah mungkin sudah yang mengkonsumsi sudah dewasa atau sudah berumah tangga, itu efeknya pasti keluarga akan hancur. Gitu Mbak, keluarga akan hancur karena dia tidak akan pernah fokus lagi untuk bekerja, tidak akan pernah fokus lagi dia untuk mengurus keluarga, karena yang ada di benaknya hanyalah bagaimana dia bisa mendapatkan barang haram itu. Oke, jadi dari segi ekonomi bagaimana Pak? Kalau kita lihat nih dari mereka yang penyalahguna narkoba begitu, Ya, atau kalau pemakai? dari segi ekonomi pastinya Mbak dia akan terpuruk. Terpuruk. Karena apa? Karena sabu ini mahal, ya mahal sabu ini. 1 gram aja mungkin 1 juta lebih, ya. Nah itu jadi dengan 1 gram itu mengkonsumsi itu hanya sebentar Mbak, nggak sampai hitungan jam dia udah selesai. Nah, artinya kalau dia kepingin lagi berarti harus menyiapkan duit jutaan lebih lagi. Iya. Artinya kalau ini terus berlanjut, ya tingkat perekonomiannya pasti akan Terpuruk anjlok, begitu gitu. ya. Iya, baik. Jadi tadi dari segi fisik, dari segi ekonomi juga, sosial mungkin juga barangkali ya Pak di tengah-tengah masyarakat. Kalau dari segi sosial mungkin dia tidak akan bisa lagi berinteraksi dengan tetangga ataupun keluarga. Oke. Sekali lagi apabila dia sudah kecanduan, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana dia bisa lagi memperoleh barang haram tersebut. Nah gitu. Ya baik, Praja 102,2 FM kami juga membuka line interaktif ya bagi rekan-rekan pendengar setia Radio Suara Praja ingin bertanya langsung ya bersama dengan Kasat Narkoba Polres Belitung Bapak AKP Anton Sinaga. Silahkan bisa menghubungi nomor studio kami di 081178111022. Iya, atau rekan-rekan juga bisa mengirimkan pesannya melalui SMS ataupun juga WhatsApp.
Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua, dan Kerabat Praja di studio telah menunjukkan pukul 12:19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita masih setia yang menemani Anda semuanya di siang hari ini bersama dengan Kasat Narkoba Polres Belitung, ada AKP Anton Sinaga, dan tentu di mana beliau sudah menyampaikan ya berikut tadi bagaimana ciri-ciri dari mereka yang termasuk dari penyalahgunaan narkoba dan juga dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ini perlu diketahui untuk para orang tua dan kaula muda ya di daerah Belitung tentunya. Dan mungkin di sesi ini juga kami membuka interaktif ya bagi rekan-rekan yang ingin bergabung, yang ingin bertanya secara langsung bersama dengan Kasat Narkoba Polres Belitung AKBP Anton Sinaga, bisa menghubungi nomor studio kami di 08 1178 11022. Ya Pak, bagaimana Pak Anton saat ini langkah-langkah pencegahan dari Kasat Narkoba Polres Belitung untuk menangani atau memberantas narkoba di daerah Belitung ini? Silakan Pak. Baik Mbak, terima kasih. Dengan maraknya banyaknya pengungkapan yang kita lakukan, ya, untuk itu pimpinan kami Bapak Kapolres ya, langsung memerintahkan kami untuk selain melakukan penindakan, kami juga Satuan Narkoba Polres Belitung harus melakukan langkah-langkah pencegahan, itu dengan melakukan sosialisasi. Iya. Nah, itu jadi tadi di awal sudah kami jelaskan, sudah ada beberapa sekolah yang kita lakukan sosialisasi, dan hari ini juga pada waktu yang sama, saat yang sama ini, anggota kami juga sudah ada ke desa air raya ya, karena ada permintaan dari salah satu desa untuk sebagai narasumber mensosialisasikan pencegahan narkoba ini. Nah, nanti siang juga di salah satu sekolah yang ada di Tanjung Pandan ini sudah mau surat ke Bapak Kapolres meminta kami sebagai narasumber langkah-langkah pencegahan maupun mensosialisasikan bahaya narkoba ini. Nah, jadi itu kemudian pemerintah daerah juga sudah berkontribusi, yaitu dengan terbentuknya Kampung Tangguh Anti Narkoba. Nah, itu merupakan salah satu langkah pencegahan. Nah, saat ini Kampung Tangguh Anti Narkoba itu yaitu di AIP Lempang Jaya. Ya, tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin ke depan di salah satu di beberapa desa lagi akan dilakukan Kampung Tangguh Anti Narkoba, gitu Mbak. Kemudian kami berterima kasih kepada baik itu sekolah maupun desa yang telah bersurat kepada kami, yaitu Polres Belitung, untuk meminta kami sebagai narasumber terkait sosialisasi maupun pencegahan bahaya konsumsi penyalahgunaan narkoba. Oke, ya, jadi sudah ada beberapa program dalam rangka giat pencegahan begitu ya Pak, untuk memberantas narkoba di daerah Belitung ini ya, dari Kasat Narkoba Polres Belitung. Dan mudah-mudahan dengan adanya berbagai langkah-langkah atau program pencegahan ini bisa memberantas narkoba di daerah Belitung ke depan ya Pak. Oke, Pak Anton Sinaga, mungkin di sesi kita yang terakhir ini ada himbauan kiranya yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Belitung atau yang ingin ditujukan kepada kaula muda di daerah Belitung nih Pak, bisa disampaikan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk himbauan kami ya, yang pertama kami memberikan himbauan kepada khususnya para orang tua maupun tenaga pendidik, yaitu guru-guru yang ada di sekolah, untuk lebih memantau perkembangan si anak. Ya, kemudian juga di sekolah para guru-guru mungkin tetap terus mewaspadai, memonitor, memantau anak-anak didiknya ya, untuk anak-anak sekolah itu terkait itu perubahan tingkah laku ya, ataupun sifat-sifat. Nah, itu kami harapkan untuk terus dipantau. Kemudian himbauan kami kepada kaula muda ya, karena hasil penyelidikan kami di lapangan, saudara Kaca ini yang merupakan DPO ini, dia yang menjadi sasaran utamanya adalah
kalangan muda ataupun masyarakat yang sangat saat ini sulit dalam perekonomian. Karena dia diiming-imingi berupa upah. Iya. Ya, apabila berhasil menjual sebagai kurir sabu itu akan memperoleh upah 1 onnya per 1 on akan diiming-imingi mendapat hadiah ataupun upah sebanyak 6 juta rupiah. Di luar dari 1 upah itu korbannya juga yang menjadi kurirnya itu diberikan dana operasional per harinya 100.000. Nah itu jadi bagi masyarakat yang memang saat ini kondisi ekonominya mungkin bisa kita katakan lagi drop, ya ini akan tergiur, ya akan tergiur oleh saudara kaca ini dengan iming-iming itu. Nah itu, jadi kami menghimbau pada kesempatan ini apapun iming-imingnya, ya untuk tidak terpengaruh, ya karena apa? Ketika tidak ada masyarakat yang mau menjadi kurir, barang haram itu pun tidak akan percuma masuk ke Pulau Belitung ini, kan begitu, ya. Seberapa banyak pun dia kirim barang itu ke Pulau Belitung, tapi masyarakat tidak ada yang mau tergoda, tergiur dengan iming-iming janji-janji upah segala macam yang disampaikan oleh saudara kaca ini, pasti barang itu tidak akan bisa sampai di Pulau Belitung ini. Nah itu Mbak. Oke, baik Rapraja 102,2 FM, demikianlah himbauan yang disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Belitung, Bapak AKP Anton Sinaga tentunya di perjumpaan kita siang hari ini ya Pak. Ya. Dan tentunya kerabat Praja kami akhiri perjumpaan kita di siang hari ini, talk show bersama dengan Kasat Narkoba Polres Belitung, dan tentunya kita mengapresiasi juga kerja keras dari Polres Belitung untuk memberantas narkoba di Pulau Belitung kita tercinta ini ya. Dan tentunya tak terlepas dukungan dari masyarakat juga, seluruh elemen masyarakat, dari para orang tua